Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani Aprianti dari kelas 5E Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya di sini ada 5 pertanyaan. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab satu persatu. Semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu dalam proses manajemen strategi diuraikan pendekatan yang objektif, logis, dan juga sistematis dalam pembuatan keputusan besar dalam suatu organisasi. Dalam proses pembuatan strategi, sesuai soal di atas, yaitu maksudnya apa sih? Jadi maksudnya perusahaan harus tetap fokus atas apa strategi yang telah dibuat. Intuisi tersebut bermanfaat untuk dalam membuat keputusan dalam situasi yang amat tidak menentu. Setelah itu, seiring perkembangnya teknologi informasi dan globalisasi adalah perubahan eksternal yang mengubah bisnis masyarakat dewasa saat ini. Arus informasi yang cepat pada saat ini menghilangkan batas negara, sehingga orang dari seluruh dunia dapat melihat aktivitas negara lain. Maka dari itu, perusahaan harus tetap fokus atas strategi apa yang telah dibuat. Jika ada strategi yang telah disusun tidak berjalan dengan hasil yang diharapkan, maka perusahaan bisa melakukan strategi-strategi lain yang dapat dilakukan untuk masa kedepannya. Intinya untuk soal pertamanya ini, yaitu perusahaan harus tetap fokus dan juga menggunakan intuisi tersebut dalam membuat strategi-strategi yang baru jika ada strategi sebelumnya yang tidak diharapkan sesuai keinginan kita, karena intuisi tersebut bisa kita lakukan dalam membuat keputusan atau strategi pada saat waktu yang tidak menentu. Lanjut untuk soal nomor 2. Dalam perencanaan strategi adalah fungsi kunci dalam menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap orang bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam perusahaan. Di sini ada 2 kunci utama yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan, yaitu adanya visi dan misi dalam suatu organisasi bisnis. Sebetulnya pentingnya dalam visi dan misi ini tidak hanya dalam organisasi bisnis, tapi juga visi dan misi ini berguna untuk segala organisasi, karena tanpa adanya visi dan misi, perusahaan tersebut tidak akan memiliki arahan dalam menjalankan suatu aktivitasnya. Proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga didapatkan faktor kunci sukses, yaitu diantaranya bisa dengan memahami proses bisnis yang berhasil, yang mengetahui aset apa yang dimiliki dalam tim kita, seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, dan juga keterampilan. Yang ketiga yaitu aset fisik, memahami aset fisik yang kita miliki seperti pelanggan, peralatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengetahui keunggulan kompetitif yang kita miliki dibandingkan dengan pesaing yang ada. Yaitu selanjutnya memahami hal-hal yang diperlukan untuk membuat bisnis menjadi kompetitif. Dan selanjutnya yaitu proses bisnis yang harus diperbaiki, mengetahui jabatan yang ideal untuk menunjang suatu kesuksesan Anda.
Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman bisa melakukan dengan identifikasi dengan analisis Pestel. Pestel ini merupakan tools yang berfungsi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan di mana organisasi beroperasi serta kesempatan, peluang, dan ancaman yang ada di sekitarnya. Pestel terdiri dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Yang pertama, politik. Kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya bisnis merupakan landasan hukum yang harus diperhatikan dalam organisasi. Maka dari itu, pemetaan peluang bisnis harus juga memperhatikan kondisi politik sehingga nantinya tidak ada kebenturan di kemudian hari. Contohnya seperti kebijakan pajak dan peraturan daerah lainnya. Yang kedua yaitu ekonomi. Ekonomi berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan juga nilai tukar mata uang. Yang ketiga yaitu sosial. Sosial seperti tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, dan lainnya. Yang keempat yaitu teknologi. Teknologi terkait dengan perkembangan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Contohnya seperti perubahan teknologi dan penemuan baru dan lain-lain. Kelima yaitu ada environment. Environment merupakan faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas dan rencana bisnis yang berpengaruh terhadap kelangsungan pembeli, seperti kelangsungan lokasi pembeli dan lainnya. Yang terakhir legal, yang meliputi pengaruh hukum, contohnya seperti peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan metode ini, maka organisasi dapat memetakan peluang dan ancaman yang berdampak pada pertumbuhan organisasi. Proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga didapatkan faktor kunci sukses, yaitu diantaranya bisa dengan memahami proses bisnis yang berhasil, mengetahui aset apa yang dimiliki dalam tim kita seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, dan juga keterampilan. Yang ketiga yaitu aset fisik. Memahami aset fisik yang kita miliki seperti pelanggan, peralatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengetahui keunggulan kompetitif yang kita miliki dibandingkan dengan pesaing yang ada. Yaitu selanjutnya memahami hal-hal yang diperlukan untuk membuat bisnis menjadi kompetitif. Dan selanjutnya yaitu proses bisnis yang harus diperbaiki, mengetahui jabatan yang ideal untuk menunjang suatu kesuksesan Anda. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu apa itu analisis kekuatan dan analisis kelemahan. Analisis kekuatan adalah analisis dari suatu perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan kelebihan atau keuntungan dibandingkan yang lainnya. Sedangkan analisis kelemahan yaitu analisis yang berhubungan dengan kelemahan yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan analisis ini yaitu untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis. Namun, bila terjadi kesalahan agar perusahaan tersebut berjalan dengan baik, maka perusahaan harus mengolah dan mempertahankan serta harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta menjadi dan mengatasi ancaman menjadi sebuah peluang. Dengan analisis kekuatan ini, perusahaan bisa menggunakan ini sebagai senjata, sedangkan kelemahan ini bisa untuk dijadikan sebagai jaga-jaga dan seharusnya harus tetap diperbaiki. Contohnya misalkan dalam perusahaan investasi properti yang baru membuka cabang baru. Dalam analisis kekuatan
yang strategis, memiliki reputasi yang bagus di kalangan klien-klien terdahulu. Sedangkan analisis kelemahannya yaitu seperti kekurangan sumber daya manusia yang berupa konsultan yang bersertifikat dan juga kelemahan pada sistem manajemen perusahaan yang harus terus diperbaiki. Oke, sebelum masuk ke dalam matriks yang akan dibuat, yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang matriks faktor internal dan matriks faktor eksternal. Matriks evaluasi internal dan eksternal ini telah diperkenalkan oleh Philip R. David dalam bukunya Strategic Management. Kedua alat ini digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Matriks evaluasi internal atau EFI adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahan perusahaannya. Sedangkan faktor eksternal atau EFE adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman. Perusahaan CV Sukses Bersama Sejahtera. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan, maka dapat diketahui bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Yang pertama, kekuatannya yaitu hubungan yang baik dengan dealer, lokasi gudang strategis, valuasi desain yang banyak, pengelolaan keuangan yang baik. Sedangkan kelemahannya, penjualan yang belum merata, kondisi mesin yang sudah tua. Peluangnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya permintaan konsumen. Sedangkan ancamannya ketatnya persaingan di perusahaan yang sejenis, ukuran persaingan yang lebih besar, daya tawar pemasok tinggi dan daya tawar konsumen tinggi. Setelah analisis tersebut dilakukan, strategi yang disarankan dalam kondisi ini yaitu strategi intensif dan strategi integratif. CV Sukses Bersama Sejahtera ini belum memiliki cukup kekuatan untuk memegang kendali atas pesaing dan konsumen. Tujuan disarankannya strategi ini adalah untuk meningkatkan penjualan dari CV ini sehingga dapat meningkatkan posisi perusahaan di dalam persaingan di industri buku tulis. Mungkin cukup sekian jawaban untuk ujian akhir semester saya dalam mata kuliah manajemen strategi ini. Saya mengharapkan apa yang saya jawab, apa yang telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga kita selalu sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.